Baiklah, perkenalkan nama saya Vega Francisca dengan NIM 1733055. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis dengan pendarahan saluran cerna akut. Nah, pengertian dari pendarahan saluran cerna akut itu adalah pendarahan gastrointestinal akut merupakan kedaruratan medis yang sering terjadi dan berpotensi mematikan pada pasien yang dirawat di ruang ICU. Perdarahan gastrointestinal akut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendarahan gastrointestinal atas dan pendarahan gastrointestinal bawah. Nah, pendarahan gastrointestinal atas bersumber dari esofagus, abdomen, ataupun duodenum. Sedangkan pendarahan gastrointestinal bawah bersumber dari yunum, ileum, colonum atau rectum. Etiologinya yang pertama pendarahan gastrointestinal atas dari esofagus, varises, esofagitis, ulkus, tumor, leishmaniasis atau laserasi yang terjadi pada esofagus, distal pada taus, gastrofagus, dan pada kardia lambung. Yang kedua, dari lambung itu ada ulkus, peptikum, ada gastris, ada tumor, ada omidilfalsia, ada lesi deolafori atau malformasi vaskular pada arteri submukosa yang besar, abnormal yang letaknya sangat dekat dengan mukosa. Yang ketiga, dari duodenum. Nah, dari duodenum itu ada ulkus papticum, ada amyodelplasia, ada penyakit Crohn, ada diverticulum, ada makel pendarahan gastrointestinal bawah. Yang pertama, tumor maligna, ada popil, ada colitis ulceratif, ada penyakit Crohn, ada colitis iskemik, colitis infeksius, dan angiodysplasia atau vena submukosa yang melebar dan berkelok-kelok. Hubungan intervensional kecil atau perlebaran arteri. Selanjutnya divertikulosis, penonjolan seperti kantong pada dinding kolon yang biasanya terjadi pada titik tembus arteri ke dinding usus. Lalu ada hemoroid pendarahan, ada gastrointestinal atas masif, dan selanjutnya ada asuhan keperawatan pendarahan pencernaan akut pengkajian. Pada riwayat medis, pada pembedahan abdomen yang perlu dikaji yaitu yang pertama itu serangan pendarahan sebelumnya seperti penyakit ulkus papticum, penyakit radang usus, penyebaran ke abdomen atau pelvis, atau penyakit kardiopulmoner, ginjal atau hati. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang pengobatan pasien saat ini dan adanya beberapa alergi. Yang ketiga ada riwayat gejala yang berhubungan dengan tenesmus atau penurunan berat badan, perubahan kebiasaan defekasi, dan warna serta konsistensinya. Feses harus dikaji juga. Lalu yang keempat, usia pasien juga harus dikaji karena risiko pendarahan akibat divertikulus dan angiodysplasia meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, intervensinya yang pertama itu pertahankan kepatenan jalan nafas, tinggikan kepala tempat tidur, berikan terapi oksigen untuk menangani hipoksia yang dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Lalu yang ketiga, pantau oksimetri nadi. Yang keempat, beri pengobatan antisekret untuk menurunkan sekresi asam lambung. Yang kelima, pertahankan keakuratan asupan dan haluaran setiap 1-2 jam. Lalu lakukan perawatan mulut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jelaskan semua prosedur kepada pasien. Lalu, siapkan pasien untuk didiagnosis dan intervensi terapeutik, dan anjurkan untuk berhenti merokok dan minum alkohol juga. Lalu, konsep pankreatitis akut.
Nah, pankreatitis akut itu adalah suatu radang pankreas yang menyebabkan terjadinya perubahan seluler yang bersifat merusak. Pankreatitis akut melibatkan autodextrin pankreas oleh pengembangan dan enzim. Pankreas fibrosis, skandali glukosa darah mungkin dipengaruhi oleh perubahan pada pankreas atau digulio perubahan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pankreatitis akut. Tetapi yang paling sering ditemukan adalah alkoholisme atau gangguan traktus biliar dan kolestesil. Tanda dan gejala dari hal tersebut, yang pertama ada rasa sakit epigastrisi karena inflamasi dan peradangan, ada pembuluh pankreas, ada sakit abdominalis, baring dapat menyebar ke punggung ataupun bahu kiri. Pasien dalam posisi lutut di dada untuk nyamanan mengurangi tekanan pada abdomen, mual dan muntah, perubahan warna abu kebiruan pada area panggul, lalu ada asites, ada berat badan turun, ada gula darah naik, lelah juga. Nah, etiologi dari pankreatitis akut ini, yang pertama ada pankreas akut sebagai berikut: batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan 70% hingga 80% bisa menyebabkan terjadinya pankreatitis akut. Yang kedua, pankreatitis batu empedu lebih sering terjadi pada wanita, dan pankreatitis alkoholik lebih sering terjadi pada laki-laki. Pankreatitis akut sering diikuti dengan episode ingesti, banyak minum dan makan. Proses infeksi seperti pleuritis, staphylococcus, demam sekret, dan infeksi virus. Lalu yang selanjutnya hiperleksemia, ada idiopatik, ada trauma abdomen. Sedangkan menurut GIF 2015 juga ada penyebab terjadinya pankreatitis akut itu, yaitu yang pertama ada batu empedu, ada infeksi, ada trauma, ada obat-obatan, dan juga ada selain obat-obatan juga ada hipotermia, hiperkalsemia, hiperlipidemia. Nah, intervensi dari hasil tes yang pertama itu serum amylase naik, serum dilapase naik, jumlah sel darah putih naik juga karena adanya radang, lalu kolesterolnya naik, glukosa naik karena efek labil dari pada kontrol glukosa, bilirubin naik, CT scan. Nah, CT scan tersebut menunjukkan adanya radang dan sinal dan dadah mungkin menunjukkan pleural. Nah, diagnosis dari keperawatannya yang pertama itu pankreatitis akut ini, ada pankreatitis akut ditegakkan jika terdapat 2 dari 3 kriteria. 3 kriteria berikut. Yang pertama, peningkatan amilase atau lipase lebih dari 3 kali batas atas nilai normal, gambaran pankreatitis akut berdasarkan pencitraan, radiologi seperti ultrasonografari, lalu abdomen komputer, lalu CT scan abdomen ataupun magnetik, lalu MRI. Nah, intervensi keperawatan ditandai dengan nilai tanda-tanda vital untuk naiknya temperatur denyut nadi dan perubahan tekanan darah, nilai level rasa sakit, monitor asupan dan pengeluaran nilai abdomen untuk suara usus, kelembekan, massa asistesis, monitor glukosa darah dengan stik jari, nilai suara, paru-paru pada keseimbangan, bilateral keperawatan oral yang sering pada pasien NPO. Ajarkan pasien tentang perawatan diri seperti hindari alkohol dan kafein, makan makanan yang lunak, rendah lemak, tinggi kalori, makan sedikit tapi sering manajemen mekanis
dan merancang periode istirahat sampai benar-benar pulih. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.